Halo semuanya, kembali lagi dengan Cecily di video pembelajaran simulasi digital. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk mempelajari pelajaran di sekolah. Nah, kali ini untuk bab pertama kita akan masuk ke pembelajaran yaitu perangkat lunak pembuat slide presentasi. Untuk kompetensi dasar pada bab ini, itu seperti biasa ada dua. Yang pertama, 3.6 itu untuk menerapkan teknik presentasi yang efektif. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat presentasi yang efektif, yang bagus. Dan juga untuk 4.6-nya, kita akan melakukan presentasi yang efektif. Nanti kalau sempat kita akan praktekkan juga. Nah, untuk presentasi itu pengertiannya itu apa? Jadi presentasi itu adalah proses penyampaian gagasan, informasi, ide untuk mengenalkan produk dan lain-lain kepada audiens atau pendengar. Nah, presentasi itu biasanya kita bisa temui pada saat presentasi iklan memperkenalkan produk, terus presentasi di kelas yang paling biasa kalian lihat, presentasi kelompok pelajaran. Juga ada presentasi pada saat di seminar-seminar. Nah, nanti kita mempelajari pembuatan presentasi ini menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, langsung saja kita masuk ke fungsinya. Jadi fungsi Microsoft PowerPoint itu yang pertama adalah memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Jadi seperti misalnya hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari pelajaran PKN. Nah, untuk itu gimana medianya untuk menyampaikannya itu kita bisa menggunakan PowerPoint. Jadi audiens itu teman-teman kalian bisa membaca juga sambil dilihat gambar-gambarnya. Yang kedua, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama. Jadi, sambil kita menjelaskan di presentasi yang kita tampilkan itu kita bisa langsung buat poin-poinnya. Jadi audiens tuh sambil mendengar sambil melihat poin-poin di depan, jadi langsung nangkap. Terus yang ketiga itu ada membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi di dalamnya. Jadi mungkin adik-adik semua pasti pernah lihat presentasi orang yang bagus gitu. Dia nggak cuma teks tok gitu, tapi juga ada animasi-animasi dan juga gambar-gambar yang menarik. Tapi animasi yang dimaksud di sini bukan animasi yang tidak ada hubungan dengan presentasi ya. Maksudnya itu misalnya kita hari ini membahas tentang kesehatan, maka animasi-animasi itu ada gambar tentang kesehatan ataupun gambar-gambar itu berhubungan dengan materinya. Jadi jangan kalau misalkan presentasi tentang pelajaran PKN, terus animasinya kalian tambahkan anime atau gambar-gambar yang gak ada hubungannya sama sekali dengan presentasi. Nah, jadi Microsoft PowerPoint ini juga punya keunggulan. Apa aja keunggulannya? Yang pertama itu sebagai media pembelajaran yang canggih. Jadi PowerPoint ini kenapa bisa menjadi media pembelajaran yang canggih? Seperti yang Cici bilang tadi, kita bisa memasukkan animasi-animasi dan juga gambar-gambar yang menarik. Karena setahu Cece banyak juga yang membuat PowerPoint, apalagi anak sekolah itu buatnya itu benar-benar sesuai tema. Juga kadang-kadang dibikin animasi-animasi yang menarik, seperti contohnya akan saya tampilkan. Terus yang kedua itu mengatur dan mencetak slide dengan lebih efektif. Jadi kita bisa membuat mencetak slide ini itu maksudnya bisa di print juga ya. Jadi nggak perlu di screenshot satu-satu. Terus ketiga itu ada mudah dioperasikan karena PowerPoint ini user friendly, jadi penggunaannya itu gampang, menu-menunya juga banyak. Yang keempat itu ada animasi yang bervariasi. Jadi animasi bervariasi ini bisa kita temukan di ribbon animation. Terus yang kelima, dapat menarik audiens atau pendengar dengan transisi dan animasi. Ya kurang lebih seperti Cece sampaikan tadi, itu kita bisa membuat si audiens itu tertarik karena kita membuat animasi yang bagus gitu. Terus ada keenam, dapat mempercepat pekerjaan. Kenapa dapat mempercepat pekerjaan? Karena di PowerPoint ini dia langsung satu aplikasi banyak kegunaan dan juga fungsi-fungsi yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu lagi, misalnya di PowerPoint ya, itu ada fungsi kita langsung bisa membuat PowerPoint ini dalam bentuk video. Jadi nggak perlu lagi pakai aplikasi Bandicam atau screen recorder yang lain.
Oke, dan terakhir itu dapat mengakses presentasi dari lebih banyak lokasi dan lebih banyak perangkat. Nah, jadi karena ini produknya Microsoft, jadi kita bisa install di banyak perangkat. Nah, kita akan masuk ke teknik melakukan presentasi. Jadi, presentasi itu nggak bisa sembarangan. Maksudnya kalau kita mau membuat si audiens itu menangkap poin-poin kita nggak bisa sembarangan presentasi. Ada beberapa trik dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan untuk presentasi. Apa saja? Kita akan masuk ke unsur-unsurnya. Unsur yang dapat mempengaruhi audiens apa aja? Yang pertama itu ada ethical. Ethical ini apa? Itu adalah terkait dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Jadi maksudnya itu presenternya itu kita dalam apa dulu konteksnya. Misalnya saya hari ini mau presentasi sebagai murid untuk menjelaskan pelajaran. Nah, kalian pakai saja bahasa yang dimana levelnya itu untuk teman-temanmu, tapi dalam konteks yang sopan ya. Terus misalnya juga saya hari ini mau mempresentasikan sebagai orang yang mau memperkenalkan produk. Nah, di situ kita bisa menggunakan bahasa yang lebih menunjukkan karakter kita bahwa kita itu adalah seorang yang memperkenalkan produk kita. Jadi sesuaikan sama peran masing-masing. Terus yang kedua itu adalah logical. Nah, logical ini adalah terkait dengan fakta dan data. Jadi kalau misalnya kita mau mempresentasikan sesuatu, kita perlu menyebutkan beberapa fakta dan data yang sesuai, alias benar-benar ada datanya, ada buktinya. Kalau misalnya kita hanya menjelaskan pendapat kita atau hanya menurut saya, pendapat saya, itu kurang bagus ya, atau kurang membuat audiens atau pendengar itu mempercayai dari si presentasi yang akan kamu sampaikan. Terus yang ketiga itu ada emosional. Nah, emosional ini terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Jadi maksudnya di sini bukan kita marah-marah ya emosi, tapi emosi ini misalnya kalau kalian presentasi dengan males, lesu-lesu, tentu pemirsa atau audiens itu bakalan ikut lesu. Nah, kalau misalnya kalian semangat, kalian harus menunjukkan emosional kalian atau emosi semangat kalian kepada audiens. Di sini ada teknik-teknik yang perlu kita perhatikan, ada 4 poin. Yang pertama itu adalah teknik sederhana. Jadi teknik sederhana ini kita tidak menumpuk ide atau pesan dalam satu slide. Jadi terkadang pasti kamu pernah lihat orang yang presentasi slide-nya itu penuh teks dan juga langsung ditumpuk jadi satu. Selain tulisannya menjadi kecil, kita jadi nggak dapat poin atau pesan yang mau kita ambil gitu. Terus yang kedua, hindari text oriented. Nah, text oriented ini apa? Jadi slide ini kan banyak teksnya. Kalau misalnya banyak teks itu membuat audiens tuh jadi cepat bosan dan juga kita jadinya bisa kehilangan ketertarikan sama presentasi itu. Nah, oleh karena itu kalau kita bikin presentasi slide, kalau bisa jangan banyak teksnya, poin-poinnya aja. Dan juga jangan langsung baca teks yang ada di slide presentasi kita, karena audiens jadi bingung, kita memperhatikan siapa, memperhatikan proyektornya atau memperhatikan si presenternya. Terus yang ketiga, teknik visual dan verbal. Nah, teknik visual dan verbal ini memberi warna pada teks, dapat membuat audiens mengingat poin utama pada slide. Nah, jadi contohnya kalian mau membuat slide presentasi tentang pelajaran apa, itu kalian jangan buat teksnya itu warna yang sama, hitam-hitam semua. Tapi kalian bisa mancing dengan kata-kata atau poin-poin yang kalian sampaikan, diberi warna, diberi efek stabilo. Jadi si audiens di sini dapat mengingat karena ada warnanya itu ditekan gitu. Dan yang keempat itu adalah gangguan. Nah, gangguan ini kita tidak perlu masukkan gambar dan animasi yang tidak penting yang seperti Cici bilang tadi. Misalnya kali ini kalian mau membuat slide tentang pelajaran bahasa Indonesia. Ya, berarti kalian masukkan animasi atau gambar-gambar yang sesuai. Jangan kalian masukkan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran tersebut atau presentasi tersebut. Nah, untuk materi teori dari presentasi ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau WhatsApp ke Cece. Sekian untuk pelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa dicatat di catatan masing-masing. Thank you.